Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alaya Sinaya dengan NIM 08051382491008 dari kelas L2. Di sini saya akan membuat video pengolahan tentang materi pengendaraan jauh mangrove dari praktikum pengendaraan jauh ke lautan. Baiklah, sebelum saya masuk ke pengolahan, saya akan menjelaskan dulu apa itu mangrove. Jadi, mangrove itu adalah ekosistem kompleks terdiri dari flora fauna di dasar pantai, hidup sekaligus di habitat daratan dan air laut antara batas air pasang surut. Nah, ekosistem mangrove ini berperan sebagai untuk melindungi garis pantai dari erosi, gelombang, dan topan angin, serta berperan juga sebagai buffer atau perisai alam dan menstabilkan tanah dengan menangkap dan merangkap endapan material dari darat yang terbawa dari sungai dan kemudian terbawa oleh arus. Nah, di sini saya akan membuat pengolahan mangrove dengan metode NDPI. Nah, NDPI itu ialah Normalized Different Vegetation Index. Nah, metode ini adalah untuk memperhitungan besaran nilai kehijauan vegetasi yang diperoleh oleh pengolahan sinyal digitasi dari nilai kecerahan atau brightness beberapa kanal data sensor sentinel dan citra satelit. Oke, baiklah, saya akan masuk ke pengolahan. Sebelum masuk pengolahan, saya akan mengunduh datanya dulu dari website Copernicus. Nah, di sini saya sudah masuk ke website web Copernicus dan sudah login. Lalu saya ke search. Lalu saya cari daerah kajian yang ingin diolah, yaitu saya menggunakan pulau kajian Darawa. Nah, sini kita cari aja manual dengan di zoom. Nah, ini merupakan kotak pulaunya, itu di Sulawesi. Lalu sudah ini saya ke rectangle yang berada di kanan. Setelah itu saya rectangle. Nah, sudah ini klik sekali lalu ke search. Kita pilih Sentinel-2. Lalu MSI-nya kita ubah kurang dari 20. Saya menggunakan 14 lalu L2A. Lalu pada filter ini saya buat Sentinel S2B. Lalu pada rentan waktunya saya buat tahun 2025 bulan 1 01 5 bulannya bulan 12 tanggal 30. Lalu ke just search. Nah, di sini kan muncul beberapa kota. Nah, saya pilih ini yang merupakan termasuk daerah yang ingin diolah. Sini, pencet, lalu kita pilih yang minim awan. Saya lihat dulu. Nah, ini, lalu pencet unduh. Nah, lalu tunggu sampai data ini diunduh 100%. Nah, jika sudah di-download, maka otomatis akan save ke file yang kita inginkan. Nah, kita save. Semisal saya akan ekstrak terlebih dahulu.
Lalu kita masuk ke ArcGIS, lalu add data saja, data yang sudah diunduh tadi. Ini image data kayak 10M, lalu kita tambah band 4 sama band 8, lalu add. Nah, jika sudah di sini, kita ganti namanya dengan klik kanan. Terus kita ganti jadi B4 untuk memudahkan untuk bisa dibedakan, untuk mudah dibedakan. Ini ganti B8. Nah, jika seperti ini, lalu kita ke Windows, search, kita cari raster kalkulator. Raster kalkulator. Pilih special analysis. Nah, terus seperti ini, kita masukkan rumus, yaitu plot ke kurung B8 kurang B4, lalu dibagi plot ke kurung B8 ditambah B4 itu kurung. Nah, seperti ini kita simpan di output raster. Nah, sebelum itu kita buat new database baru. Kita buat Pulau Darawa. Pulau Darawa. Kita save raster kalkulator tanpa dispasi. Terus save. Lalu oke. Sudah berubah seperti ini, lalu kita klik kanan pada raster kalkulator, lalu properties, lalu ke simbologi, lalu ke classification, lalu kelasnya 5, lalu kita ubah warnanya hijau ke orange, dari hijau ke orange, ini, dan muncul ini, lalu kita zoom saja daerah kajian yang kita mengidentifikasi. Nah, di sini. Nah, di sini merupakan Pulau Darawa. Nah, yang oranye ini merupakan laut dan hijau ini merupakan vegetasi. Lalu kita ke window, ke katalog, lalu kita buat new save file. Lalu ke buat save file baru. Lalu di sini buat rapatan buat polygon. Lalu editnya WGS 1984. Oke, oke. Lalu ke editor, start editing. Lalu karena mangrove ada di sekitar pesisir, maka kita akan mendigitasi sekitar pesisir laut. Ke feature. Sebenarnya klik kanan dulu, streaming, untuk mempermudah mendigitasi. Buat sebagian saja.
Nah, lalu klik kanan, terus editor, save edit, lalu ke Windows, image analysis, centang saja ini, cat raster kalkulator, lalu cat card, simbolkan di sini, close, lalu ke stop editing. Nah, sudah seperti ini, kita centang raster kalkulator, maka hasilnya akan mengambil klip dari raster kalkulator yang tadi. Kita zoom saja. Maka hasil kerapatan mangrove sudah dibuat, lalu kita tinggal layout dengan cara page and print setup. Letternya buat jadi 4, saja 4, lalu landscape, oke. TSP-nya layout view. Kita buat properties, no color, lalu oke. Sini kita buat nama di sini, lalu insert, legenda, lalu data frame, lalu setelah itu nama. Kita skip saja. Nah, jika sudah di layout seperti ini, maka saya akan membandingkan perbedaan dari data Sentinel 2B tahun 2025 dengan jurnal yang saya dapatkan dari tahun 2024 dari jurnal yang dipublish oleh Agus Rinal et al. Tahun 2024 yaitu tingkat kritisan lahan mangrove di Pulau Darawa Taman Nasional Wakatobi. Nah, jadi jurnal ini menjelaskan untuk menentukan tingkat kekritisan mangrove dengan metode teoristis atau survei lapangan, serta merumuskan faktor-faktor terjadinya kekritisan lahan mangrove di Pulau Darawa. Nah, jadi hasil dari jurnal ini menunjukkan bahwa jadi di Pulau Darawa ini ditemukan sebanyak 8 jenis mangrove ke dalam 4 familia. Seperti dalam tabel ini, adapun tingkat kerapatannya itu dalam satu dalam 4 stasiun itu kategorinya rusak berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Departemen Kehutanan, tingkat kehutanan sosial 2005, tingkat degradasi hutan berdasarkan kriteria Kepmen LH nomor 2001 tahun 2004 pada 4 stasiun pengamatan model berada kondisi rusak. Nah, jika kondisi dibiarkan maka tidak menutup kemungkinan ekosistem mangrove di Pulau Derawan akan menghilang pada masa mendatang. Oleh karena itu perlu diperhatikan dari masyarakat setempat serta pemerintahan daerah untuk merehabilitasi ekosistem mangrove di Pulau Derawa secara intensif. Jadi kesimpulan dari perbandingan ini jelaskan bahwa dari data hasil analisis 2023 tetapi di publishnya 2024 di sini dijelaskan bahwa analisis degradasi mangrove ini menunjukkan bahwa kondisi mangrove di Pulau Darawa dalam kondisi rusak. Nah, sedangkan pada analisis data Sentinel pada 2025 indeks dari mangrove ini cukup bagus atau vegetasinya cukup hijau. Terdapat perbedaan dari kedua tersebut bahwa 2025 vegetasi mangrove ini sangat bagus dibandingkan dengan 2023.
hasil analis dari jurnal. Adapun kesimpulan dari saya yaitu bahwa data Sentinel menggunakan metode NDPI di mana memperhitungkan besaran nilai kerujukan vegetasi yang diperoleh dari data sinyal digital. Adapun saran dari praktikum ini, mungkin tidak ada saran dari saya karena materi sudah menjalankan tugasnya dengan sangat baik dan membantu praktikan saat kesusahan. Sekian dari video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.